Menyangkut orang yang kamu nggak suka, apalagi kamu nyebut dia suami istri seorang anggota DPR. Bagaimana nih partainya bisa mendudukin mereka menjadi seorang anggota DPR RI? Dua-duanya begini-begini bla 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 bla. Aku mau bertanya, Anda itu psikolog atau apa sih? Psikolog hohohohok ya, atau apa Anda itu? Sampai ke partai-partai, sampai ke anggota-anggota dewan. Kalau Anda nggak suka sama pribadinya, jangan bawa-bawa kemana-mana, jangan lempar kemana-mana. Bukankah psikolog hohohohok itu harus bisa menjaga rahasia? Pasiennya aja tidak boleh loh diomongin, kecuali pasiennya misal dalam keadaan dia bisa membahayakan dirinya sendiri, baru dia bisa omongin. Dia jaga rahasia, tidak boleh. Ini edukasi di sosmed. Maksudnya edukasi di sosmed itu apa sih? Karena setahu saya Anda dari zaman dahulu kala sudah casting sinetron, casting mau jadi artis, tapi nggak jadi artis juga. Sehingga Anda pun memakai media sosial untuk sok-sok ala-ala memberi edukasi. Tetapi semua rata-rata artis yang Anda edukasi, yang kata-katanya ala-ala edukasi, semua Anda katakan dengan nada julid dan nada sinis. Saya pikir Anda dari dulu itu udah berubah, nggak julid, nggak sinis lagi. Ternyata masih gitu loh. Sekarang gini deh, mengenai DPR. Yang kata Anda, partai apa itu? Kenapa tuh partainya bisa menjadikan dia anggota DPR Dewan? Gitulah ya, dua-dua itu. Anda katanya orang pinter, orang cerdas. Masa nggak tahu sih? Untuk menduduki kursi DPR RI itu adalah perlunya suara pemilihan terbanyak daripada caleg-caleg lain. Misalnya daerah mana nih, dia memiliki suara terbanyak, apalagi untuk satu kursi DPR RI itu bisa ratusan ribu pemilih. Putaran satu tergantung dapil ya, misalnya putaran satu aja bisa sampai 200.000 pemilih. 200.000 orang ya pemilih ya. Putaran kedua bisa 175.000 orang pemilih. Putaran ketiga bisa 150.000 orang pemilih. Biasanya putaran kedua aja itu sudah hampir full itu ya. Putaran tiga jarang terjadi kecuali di salah satu dapil. Nah, jika kamu bilang kenapa bisa duduk di kursi DPR RI, jangan partainya kamu salahkan. Kamu nggak ngerti, katanya kamu esteller. Katanya kamu edukasi psikolog hohohohok. Tapi kamu tidak ngerti tata cara bisa orang duduk di kursi DPR RI itu. Memang dia masuk ke salah satu partai untuk menjadi itu adalah mobilnya. Dia masuk mobil. Anda masuk caleg, mobilnya Anda pakai apa nih? Fasilitasnya apa? Partai A. Oke, Anda masuk. Tapi belum tentu Anda ujuk-ujuk bisa terpilih, bisa duduk di anggota dewan. Bisa terpilih menjadi anggota dewan, ujuk-ujuk. Kalau orang-orang di dapil Anda tidak memilih Anda. Bisa aja Anda masuk menjadi caleg. Bukannya kamu juga beberapa kali datang ke acara partai tersebut. Anda juga mau masuk ke situ. Berapa kali Anda datang? Ketemu saya juga. Allahu Akbar. Kamu kalau menyalahkan kenapa pasangan suami istri itu bisa duduk di anggota dewan DPR RI, bagaimana nih partainya? Kamu nyalain orang, jangan nyalain partainya. Partai sudah menyeleksi. Kalau dia tamatan SMA sederajat sudah bisa menjadi caleg dan dia tidak pernah ditahan selama 5 tahun. Banyak ya peraturan caleg, dan dia juga harus kesehatannya, bebas narkocoy, segala macam itu untuk menjadi caleg. Itu baru caleg loh. Baru caleg. Nah, baru aja itu caleg. Nah, habis itu dia di dapilnya mendapat suara terbanyak, makanya terpilih. Kamu kalau mau nyalahin orang dapil yang memilih. Kalau dia tidak baik, kalau dia tidak ada nilai tambah, nilai lebih, tidak mungkin terpilih di dapil tersebut. Jadi dua orang ini, Pak D dan Ibu Mulan, kalian boleh kesel boleh, tapi jangan salahkan orang pemilihnya.
Suara mereka terbanyak loh. Sehingga duduk di kursi DPR RI loh. Bukan sembarangan orang bisa duduk di kursi DPR RI loh. Dari 200 ya. Dari 280 juta jiwa masyarakat Indonesia, hanya tidak sampai 600 orang bisa duduk di anggota dewan. Tidak sampai. Kayaknya sekitar 500-an. Berarti orang-orang terpilih, ya. Jangan salahkan partainya, jangan. Kalau Anda mau nyalahkan tuh yang milih tuh ratusan ribu suara tuh. Ratusan ribu suara untuk kursi DPR RI, satu kursi. Salahkan ratusan ribu pemilih. Mereka masing-masing mempunyai nilai tambah atau menilai orang itu untuk memilih itu, mereka punya masing-masing punya penilaian. Jadi kamu jangan salah-salahin partai ya. Kamu siapa? Nyalah-nyalahin partai. Hari itu kamu juga bisa bilang hukuman Nikita Mirzani kamu tahu. Kamu tahu apa yang terjadi untuk Nikita Mirzani ke depannya tentang hukumnya segala macam. Abis itu ada lagi kamu larang Warweror untuk masuk TV. Kamu bilang kamu ini siapa sih? Masalah hukum kamu tahu. Kamu bilang saya tahu sebenarnya, cuman saya nggak mau spill. Kamu siapa? Kamu hakim. Hakim aja belum bisa memutuskan tuh Nikita Mirzani. Belum bisa diputuskan karena masih bersidang. Tapi kamu sudah tahu keputusannya. Itu yang makanya saya bertanya. Kamu siapa sih sebenarnya? Yang saya kenal dulu, kamu casting dan saya kenal dulu. Pernah juga nginep di teman saya. Berapa hari di Mr. H. Mana Mr. H itu adalah seorang lelaki. Kamu nginep di situ berhari-hari. Tahu saya. Kalau sekarang saya bertanya, kamu siapa sih? Psikolog hohohok, ahli hukum, ahli nujum, ahli tarot, atau ahli apa sih? Bisa tahu semua lu? Kebablasan lu. Sekarang fittingnya kemana? Mana fittingnya? Dibuang ya? Di apa? Di private ya? Tapi sudah banyak yang ini loh. Sudah banyak yang ngerekam, sudah banyak yang download itu fitting. Ini yang aku tangkap ya, fittingnya itu tentang si Ananda ya. Ananda yang sekarang dimasalahkan sama Pak D. Dia pergi ke sekolah ke luar negeri aja biar gak dibully. Dia berarti menyesal. Nanti jangan sampai dia menyesal punya orang tua yang begitu. Kenapa orang tuanya? Masalah orang tua tidak ada diturunkan dengan masalah ke anak. Anak itu lahir suci tanpa dosa. Masalah orang tuanya, masalah orang tua bagaimana? Apalagi kamu nggak tahu masalah orang tua. Kenapa masalah orang tuanya? Kamu masuk di situ. Emang kamu ada waktu masalah orang tuanya? Kalau kamu hanya membaca Google, hanya melihat YouTube, kamu nggak bisa menyimpulkan bahwa orang tuanya A, B, C. Sehingga si anak ini malu memiliki orang tua itu. Memiliki orang tua itu malu katanya. Pergi ke luar negeri aja, malu. Lu ala-ala edukasi tapi lu menghujat anak yang di bawah umur, mana lagi anak perempuan. Kasihan Don itu anak. Kalau anak itu Don, kamu bertanggung jawab untuk masa depannya. Makanya orang tuanya sangat peduli untuk masa depannya. Aku tidak menyetujui jika Ahmad Dhani sama Bunda Maya sekarang lagi buka-bukaan. Aku kasihan dua-duanya orang tua. Aku juga nggak setuju. Bukan aku mendukung ya, nggak setuju lah. Buat apa sih masa lalu, udahlah. Tapi kalau soal anak yang lu hujat, lu katain anak ini nanti menyesal mempunyai orang tua begini. Emang ada masalah apa dengan orang tuanya? Kamu tahu banget, itu saya ulangin lagi ya. Terus ada lagi nih bilang dewan maaf. Bablas. Ini sama lagi nih lawyernya bilang dewan pengkhianat rakyat. Salah, dewan perwakilan rakyat. Kamu siapa? Nyalah-nyalahin. Itu dari anak SD juga tahu DPR itu dewan perwakilan rakyat. Tidak pernah ada dewan pengkhianat rakyat. Kamu siapa bilang itu? Pura-pura salah. Salah. Itu udah kamu setting kesalahan kamu. Itu susah loh untuk menjadi DPR RI, itu susah loh. Dewan perwakilan rakyat itu susah loh. Kan jadi kalau kamu ngomong kayak gitu jadi takut salah. Kamu siapa? Salah, sama-sama ini. Amburadul nih. Segitu aja. Ya tolong dipahamin ya.